Oke. Jadi saya lanjutkan lagi Bu. Vaksin yang disuntikan ke anak-anak kita tujuannya untuk merangsang kekebalan tubuh anak-anak untuk mengenali kalau kedepannya suatu saat ya ada penyakit yang seperti penyakit TBC ya. Itu kan salah satu ada vaksin yang BCG ya. Yang umur 1 bulan itu anak kita disuntikan sebelah kanan atau kiri ya? Kanan ya. Nah, itu untuk mengenali kalau misalnya kedepannya ada orang tua mungkin batuk-batuk di dekat anak-anak, orang itu mungkin kena TBC ya. Dia batuk dekat anak-anak, ini anak-anak karena dalam tubuhnya sudah ada antibodinya yang bisa melawan itu, makanya tidak jadi sakit. Nah itu tujuannya sama untuk virus campak, polio. Nah itu semua ya di PT untuk mengenali bahwa tubuh itu akan merangsang kekebalan tubuh untuk melawan kuman penyakit yang akan datang. Kalau misalnya dia kena ya, ya mungkin bisa saja dia kena, mungkin kena TBC tapi tidak sampai parah. Ya, mungkin gejalanya ringan. Kalau misalnya dia ada orang TBC, kena anak kita mungkin kena tapi tidak separah yang orang yang tidak disuntik ya vaksin. Sama dengan suntikan vaksin COVID-19 ya, suntikan corona nanti ini yang rencananya mungkin sekitar bulan 5. Bulan 5 itu orang untuk semua masyarakat umur 18 sampai 60 tahun. Tetapi ada beberapa orang yang tidak boleh diberikan. Pertama itu menderita mungkin penyakit kanker, penyakit hipertensi, penyakit apa namanya yang lagi hamil, penyakit ginjal, penyakit apa ya, yang asma itu tidak diberikan karena memang ditakutkan jangan sampai nanti berefek ya. Tapi karena sesak. oh sesak, oh ya memang sesak itu tidak diberikan nanti ya. Jadi tidak serta merta langsung disuntikan, enggak. Ada beberapa langkahnya. Pertama di meja pendaftaran, nanti terus di screening. Screening itu ditanya-tanya Ki riwayat penyakit kita selama 1 minggu terakhir atau yang selama ini kita idap ya. Jadi tidak serta-merta. Jadi semuanya diharapkan dapat vaksin COVID. Kenapa? Karena vaksinnya ini sudah terbukti ya, sudah diuji dan vaksinnya halal dan suci. Kan biasanya banyak orang kayaknya ini vaksin dari Cina mengandung bahan babi ya. Ya kemarin kan sempat beredar begitu kan berita-berita di Facebook, WA bahwa ini insya Allah tidak ada Bu. Nah, vaksin itu merupakan salah satu upaya untuk bagaimana kita semuanya keluar dari corona ini ya. Memang banyak berita di Facebook Bu. Masalahnya kita percaya mana pemerintah ya? Ya memang Bu, maka saya harus tahu percaya mana. Kemarin saya dapat beritanya 48 orang meninggal sudah divaksin. Nah, itu berita-berita yang nggak jelas. Masalah gini Bu, vaksinasi ke masyarakat belum dilakukan. Ya, baru Belum dicoba. dilakukan. Jadi vaksin ini baru kesehatan, orang kesehatan sama pemerintahan. Nah, makanya berita-berita itu sekarang kita percaya nggak berita begitu dengan yang di pemerintah. Pemerintah sudah menguji, sudah memeriksa bahwa vaksinnya aman, efektifnya sampai 65% bisa mencegah. Banyak berita-berita itu Bu yang artinya dia sengaja mengedit mungkin kasusnya. Coba lihat beritanya itu yang sampai 48 meninggal, rata-rata orang tidak pakai masker. Ya kan? Bisa kita lihat kalau di beritanya itu yang seperti orang digotong atau apa semua itu orangnya rata-rata tidak pakai masker. Kenapa? Itu adalah berita lama. Mungkin orang keracunan. Orang mungkin keracunan yang tiba-tiba di apa ya setting itu seolah-olah itu divaksin, padahal vaksin sampai sekarang virus COVID belum diberikan. Kalaupun ada itu sudah jadi berita nasional Bu. Kalau ada sampai 48 meninggal. Kalau ada beritanya di Facebook, Facebook itu saya tahu memang itu Facebook itu sumbernya hoax ya, bahwa seolah-olah 48 orang itu meninggal gara-gara disuntik. Padahal kita tahu Bu, sekarang yang baru suntik baru kesehatan, orang-orang kesehatan. Sedangkan kami di puskesmas belum suntik. Bagaimana orang masyarakat umum bisa langsung suntik padahal aturannya belum boleh. Aturannya orang masyarakat umum itu nanti bulan 5. Sekarang percaya enggak dengan berita tadi itu? Nah, memang berita begitu yang perlu diantisipasi, perlu dicermati. Lihat dulu gambar beritanya itu apakah rata-rata orang pakai masker atau tidak. Kenapa? Karena zaman kemarin kan orang tidak pakai masker. Kalau sekarang mau disuntik semua harus pakai masker. Nah, percaya saja kalau misalnya ada orang yang ya, dia saja buktinya sekarang kalau kita pikir baik-baik. Iya. Vaksin itu tujuan pemerintah salah satu ikhtiarnya ya, supaya kita semua itu terbebas dari corona. Ya, supaya kita terbebas.
Karena pemerintah sampai tahun kemarin itu dianggarkan sampai 700 triliunan untuk kasih BLT, ya. Dapat cuma kan rata-rata? Sebagian. Ya, Sebagian. sebagian. Memang yang terdampak yang tidak mampu karena memang kita tahu pemerintah. Kalau bilang pemerintah berbisnis, apa yang bisnisnya? Pemerintah malah rugi 700 juta kasih ke masyarakat. Apa keuntungannya masyarakat? Pemerintah, nggak ada kan? Kalau misalnya bagi-bagi uang itu. Terus ada bilang lagi dokter kesehatan menjadikan bisnis. Nyatanya dokter kami di situ puskesmas positif dokter. Iya, dokter Eka. Dokter awal tahun ini kemarin Januari positif. Siapa bilang kalau kita mau bisnis Maka itu tutup kemarin dokter puskesmas. kami mau diagnosa positif. Kalau memang bukan apa ya hasilnya memang positif, tidak mungkin orang yang sehat dibilang positif. Ya, jadi kalau ada orang-orang bilang bahwa ini corona bisnisnya orang kesehatan bu kena di puskesmas Kamaju ada berapa tenaga kesehatan kena. Kami di sini baru dokter sama satpam kemarin, tapi sudah sembuh. Artinya bisa lah kena, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus bisa sembuh ya. Cuma yang ditakutkan adalah orang-orang yang lansia kena ya. Oke, demikian saja dulu. Ada mau ditanyakan bu? Ada pertanyaan? Ada. Oke, hari ini Saya mau bertanya, ya, silakan bu. itu bulan 5 nanti kalau mau disuntik gimana tempatnya? Kalau suntik nanti belum jelas apakah di puskesmas atau kami datang ke desa-desa. Karena belum ada instruksinya bu. Yang baru pertama ini baru kesehatan dulu ya, nanti rencana bulan 2 tanggal 14. Semua tenaga kesehatan itu mulai disuntik di seluruh utara. Jadi kalau ada berita bahwa masyarakat meninggal 48 itu gara-gara corona. Iya kemarin saya lihat beritanya. Betul bu, saya tahu tuh Facebook itu sumbernya hoax. Orang gampang percaya melihat Facebook saja, tapi tidak klarifikasi ke yang berkompeten. Banyak yang tidak mau. Banyak tidak mau, alasannya Memang ada begini. yang tidak mau. Yang tidak mau kami belum tahu, yang jelas diharapkan minimal itu sampai 70% penduduk Indonesia semuanya itu divaksin. Karena kalau sudah 70% itu bisa melindungi orang-orang yang tidak divaksin. Karena vaksinnya gratis, tidak dibayar. Namanya takut. Takut bu, Takut orang. pemerintah tidak pernah mencelakakan masyarakatnya. Apalagi nih vaksinnya sudah diperiksa betul-betul, sudah diuji efektifnya. Dan kemarin kan waktu di Bandung sekitar 1.600 sukarelawan. Nah itu yang sampai hasilnya itu efektif mencegah sampai 65%. Kalaupun misalnya kita sudah divaksin COVID, terkena corona juga, itu tidak sampai parah ya. Tidak sampai parah seperti ini. Hanya bisa menurunkan. Oke, Bu sudah? Ada lagi? Oke, hari ini